selama logistik itu belum apa namanya Ya, eh, ada dari pusat atau yang dari pusat belum turun ya, kita tetap melakukan kegiatan CKG ini, tapi memang belum bisa semuanya. Tadi saya hmm, bilang lansia 30 pemeriksaan. ya, Nah, itu saat ini teman-teman baru berapa misalnya, apakah 10 atau 15. ya, Tetapi harus disampaikan sama masyarakat itu di depan itu harus jelas. Misalnya ya, lansia 30 pemeriksaan baru bisa 15. Itu kayak buat menu di restoran tuh ya, loh Pak. ya, Nah, ya, ya, teman-teman, ya, Mas, itu saya utus untuk membuat menu-menu tadi supaya orang itu tidak kecelik. Katanya ya, 4 likur kok cuma 5 atau 10 ya, misalnya. Ini yang ya, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman. Memitigasi ketika orang itu komplain ya, karena tidak sesuai dengan informasi ya, sebelumnya, baik itu di media sosial atau melalui kanal-kanal pemberitaan-pemberitaan yang lain. Nah, ini kita jaga supaya tren masyarakat untuk apa namanya mengikuti kegiatan CKG ini terus apa namanya banyak gitu loh Pak, interest terhadap kegiatan ini. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kegiatan pembangunan kesehatan di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di Majalah Kesehatan Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam, Vinasim. Eh, Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Mudah-mudahan Pak Bambang dan Oke. keluarga besar inspirasi rumah bangsa sehat semuanya. Baik, terima kasih. Dr. Abdul Hakam ini menyelesaikan pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Unisula dan kemudian spesialis penyakit dalam di Undip, pernah berpraktek di RSUD KMRT Wongsonegoro. Saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang dan berpraktek di Rumah Sakit Columbia Semarang. Nah, Dok, saat ini pemerintah sedang menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, mungkin Dokter Hakam bisa bercerita bagaimana itu dilaksanakan di Kota Semarang. Silakan, Dok. Ye, Alhamdulillah Pak. Jadi kegiatan CKG atau cek kesehatan gratis ini sudah kita launching kemarin bersama-sama Pak PJ Gubernur, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di salah satu puskesmas yang ada di Kota Semarang. Nah, sebetulnya simulasinya itu sudah dari sejak Januari, Pak. Karena kan kebetulan cek kesehatan gratis ini eh, lanjutan dari kegiatan ILP, Integrasi Layanan Primer, yang sudah kita lakukan sejak 2024 lalu.
Bahkan 2023 sudah kita laksanakan. Sehingga teman-teman Puskesmas juga sudah familiar, inputan datanya juga sudah ada, hanya kemudian sedikit kita modifikasi sehingga rohnya untuk medical check up itu benar-benar hadir gitu loh, Pak Bambang. Sehingga masyarakat itu yang selama ini mosok check up beneran gratis apa ora, nah itu benar-benar nanti biar nyata ketika datang ke puskesmas. Demikian Pak Bambang. Iya, baik dok. Nah, eh, ini yang mungkin masih menjadi pertanyaan, bagaimana nanti program ini akan dilaksanakan? Karena ada yang mengatakan bahwa siapapun pada saat ulang tahun itu bisa mendapat pelayanan gratis, atau ada juga yang walaupun sudah terlambat ulang tahunnya asal mendaftar juga bisa. Nah, sebenarnya bagaimana program ini dilaksanakan, dok? Ya, sebetulnya eh, cek kesehatan gratis ini kan memang eh, satu syarat atau syaratnya untuk masyarakat itu sebetulnya mereka ini atau masyarakat itu harus download satu sehat mobile, Pak. Jadi Hmm, cek kesehatan gratis itu kan sebetulnya diperuntukkan satu untuk yang ulang tahun. Yang kedua, Pak, hmm, cek kesehatan di sekolahan untuk apa hmm, namanya adik-adik mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Kemudian yang ketiga adalah cek kesehatan untuk kelompok khusus, ibu ya, hamil, calon pengantin laki perempuan, atau kelompok-kelompok khusus yang lainnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya itu kan biasanya syaratnya apa? Masuk gratis tok misalnya. ya, Syaratnya ya, adalah ya, mendownload satu sehat mobile itu. Satu sehat ya, mobile itu aplikasinya yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi masyarakat kalau sudah di situ tuh Pak, itu tuh anggap saja itu sebagai rekam medisnya apa namanya untuk yang bersangkutan. Mulai periksa dimanapun tempatnya, kapanpun itu akan tercatat oleh satu sehat mobile tadi Pak. Artinya dokumentasinya itu akan bisa dilihat. Karena apa? ya, Sistem informasi puskesmas, rumah sakit itu sudah terkonek dengan satu sehat miliknya Kementerian Kesehatan. ya, Termasuk vaksin sudah selesai nopo mboten, sudah lengkap, ya, dapat obat apa saja itu terekam semuanya di satu sehat mobile. ya, Satu ya, lagi adalah JKN Mobile, karena asuransi ini juga menjadi keharusan semuanya harus dimiliki oleh masyarakat. Barangkali ada yang belum punya ya nanti kabupaten kota untuk memfasilitasi warga masyarakatnya ya, karena akses apa namanya kesehatan untuk masyarakat ini kan harus semuanya harus bisa mengcover semuanya ini Pak Bambang. Nah, ini ya, harapannya benar-benar nanti bisa tercapai. Sehingga ya, kalau hal ini bisa dilakukan, orang yang sakit itu tidak dalam stadium akhir tiba-tiba. ya, Karena apa? Sudah melakukan screening sejak dini, ya, ketahuannya lebih dini, maka ya, intervensinya atau tata laksananya mungkin lebih bisa apa namanya ada hasil yang lebih bagus atau bisa diperbaiki lebih sempurna dibandingkan pada saat ketemu sudah stadium lanjut. ya, Demikian Pak Bambang. ya. Baik, karena misalnya indikasi karena ulang tahun. Tiap hari ada ulang tahun. Berarti tiap hari memungkinkan cek kesehatan gratis ini, dok. Pastinya Pak. Jadi setiap hari itu teman-teman puskesmas pasti melakukan baik di dalam gedung ataupun di luar Oh, gedung. Semuanya Pak. Kita ya, memiliki 39 puskesmas nih saat ini. ya, Insya Allah nanti kalau tidak ada aral melintang 2025 ini kita akan tambah satu lagi. Jadi 40 genap ya, puskesmasnya ya, puskesmas yang ada di Kota Semarang. Nah, ya, harapannya bukan harapannya ya. Insya Allah semuanya itu 39 puskesmas yang sekarang ini sudah hadir di Kota ya, Semarang semuanya bisa melakukan apa namanya screening kesehatan atau cek kesehatan ya. gratis ini.
mereka atau teman-teman ini juga bisa melakukan di luar gedung, misalnya di Ya, balik kelurahan, di ya, perusahaan yang memang notabene juga banyak saudara-saudara kita yang bekerja di perusahaan, toh Pak. ya, Itu nanti izin sama manajemennya untuk bisa dilakukan pemeriksaan di sana. Jadi ya setiap hari kita selain orang datang dengan keluhan, Pak, kita juga ya, memfasilitasi orang-orang yang sehat untuk melakukan screening ya, tadi. Begitu, ya. Pak. Nah, sekarang seperti apa, Dok, respon masyarakat atau animo masyarakat? Karena kalau melihat rutinitas biasa aja, itu kan sarana kesehatan, puskesmas, rumah sakit, itu kan kelihatannya sudah penuh sesak. Nah, ditambah program ini seperti apa, Dok? Apa tidak kewalahan gitu? Kita berdoa, Pak. Kita harus husnudon, hasilnya sehat Ya, semuanya. ya, Nah, kalau nanti itu nanti kita akan evaluasi. Bahkan kita ini ya, harian kita melakukan evaluasi. ya, Berapa sih yang harus dirujuk? Kemarin yang waktu simulasi dari Januari sampai tanggal 9 itu ya, ya ada kurang lebih ada 1.900-an hampir 2.000-an. Itu ya, angka kesakitannya itu yang berisiko sakit itu ada sekitar 25%, ya, 75 yang normal. ya, Artinya yang 25% yang berisiko tadi Pak, itu ya, tidak semuanya kan harus dirujuk Pak. ya, ya, Yang harus dilakukan edukasi atau mendapatkan perhatian sama teman-teman di puskesmas gitu Pak. ya, Nah, nanti misalnya nih kan kita targetnya 80%. Ya, mudah-mudahan yang masih berisiko-berisiko atau yang gula darahnya sudah mepet-mepet, tensinya juga sudah mulai mepet-mepet, itu yang setiap bulan, setiap minggu mungkin harus diedukasi melalui WA Blaster sama teman-teman puskesmas, ya, Pak. ya. Karena kan saya yakin semuanya juga sudah punya gadget. Hmm. Ini yang kemudian nanti bisa di apa namanya eh, teman-teman puskesmas atau dinas kesehatan harus kreatif untuk membuat edukasi melalui WA Blaster tadi, Pak. Gitu. Ya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025. Dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Ya. Dok, apakah itu hanya puskesmas yang melayani? Kalau rumah sakit tidak, Dok? Sementara untuk screening yang CKG ini di Vaskes tingkat pertama dulu, Pak. Oh, Laboratorium. Nanti ya, selanjutnya pasti dengan klinik pratama atau dokter ya, praktek, Pak. Karena kan kita pasti juga tidak mampu untuk bisa menyelesaikan ya, 80% tadi, Pak. ya, ya. Baik. Nah, tadi saya mau bertanya begini yang menarik. Jadi semua yang periksa itu data medisnya terekam dan bisa diketahui di eh, sistem. Nah, satu sisi ini pasti akan sangat baik dan akan sangat membantu karena tidak perlu periksa dari awal. Tapi satu sisi yang lain, katanya data kesehatan itu merupakan rahasia. Itu seperti apa, Dok? Nah, kan yang perso kan yang bersangkutan sendiri, Pak. Karena di handphonenya Eh, masing-masing, Pak. oh, Dan bisa di password loh Pak, kayak IKD itu loh, kayak identitas eh, apa namanya digital itu loh Pak. Itu kan ya, ya, eh, ada PIN-nya tuh Pak, yang harus ya, dimasukkan ya, dulu. ya, Nah, Insya Allah Pak, ya, kali ini Kementerian Kesehatan Satu Sehat Mobile ini security-nya ya, bagaimana Pak? Kencang tuh Pak ya, sama ya, hacker-hacker ini Pak. ya, ya, Ini itu luar wilayahnya biasa. teman-teman IT nih, bukan Iya, wilayahnya iya, kesehatan Pak. Bang. iya, baik, ya, ya. Baik, nah sekarang mengenai apa eh, biaya dok, apakah ini cukup apa diliput di cover dari biaya rutin dari apa apa JKN atau mungkin BPJS atau ada memang biaya khusus yang harus disiapkan baik dari anggaran nasional maupun anggaran daerah. Ya, eh, ini kan visi misinya Pak Presiden ya Pak. Ya, Ya, tapi saya melihat juga
visi misinya Pak Gubernur, Ibu Wali Kota terpilih atau Wali Kota terpilih ini Ya. juga program CKG itu masuk juga. Artinya di program screening Oh. kesehatan, promotif preventif itu menjadi quick win-nya beliau. Hmm. Artinya kan sejalan ya Pak, antara program Ya. pusat sama daerah ini sejalan. Artinya kalau masuk di quick win beliau, berarti nanti kegiatan CKG ini pasti juga akan disupport oleh beliau-beliau. Ya. Ya. Nah, saat ini Pak, yang bisa kita matur, kan memang CKG ini gratis Ya. bagi masyarakat. Semuanya dari lapisan masyarakat mulai dari usia 0 hari sampai kemudian Ya. 1 hari sampai lansia itu gratis. Ya. Nah, eh, saat ini yang bisa dilakukan oleh teman-teman puskesmas adalah logistik yang sekarang baru, maksudnya yang tersedia dari kegiatan-kegiatan program Ya. itu dimanfaatkan dulu. Karena kan Ya. kita teman-teman ini diutus untuk apa namanya CKG-nya jalan, Ya. sedangkan logistik untuk 35 screening itu kan memang belum ready semuanya, Pak. Hmm. Ada yang sudah sebagian, yang dari apa namanya anggaran 2024 kemarin mungkin masih ada yang Ya. apa namanya berlebih, ya ini bisa dipakai. Artinya itu barangnya loh, bukan anggarannya yang Ya. berlebih, bisa dipakai untuk pemeriksaan ini. Soalnya kalau nggak Ya. dijelaskan gawat nanti Pak, didengarkan banyak orang. Kalau orangnya Pak Bambang gawat. Iya. Nah, Ya. ini kita sedang menunggu logistik dari Kementerian Kesehatan Ya. yang saya kita mungkin berupa reagen atau Ya. alat-alat apa namanya tes cepat untuk beberapa screening itu pasti Ya. nanti akan segera diberikan kepada kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya. Harapannya yang sekarang ini apa namanya tersedia di puskesmas itu yang bisa dimanfaatkan dulu, Pak. Demikian. Ya. Baik, Dok. Di dalam cek kesehatan gratis ini apa saja sebenarnya yang ingin dilihat, yang di screening tadi? Saya kasih informasi, Pak. Usia Ya. bayi misalnya Ya. sa- 1 bulan itu ada 4 pemeriksaan, Pak. Ya. 4 pemeriksaannya ini saya nggak hafal khusus ya, Pak, tapi ada 4 pemeriksaan. Ya. Ya. Kemudian untuk balita di bawah 5 tahun itu Ya. ada 8 pemeriksaan. Tumbuh kembang yang pasti ya, Pak. Kemudian Ya. eh, usia prasekolah remaja itu ada 12 pemeriksaan. Hmm. Setelah remaja masuk di dewasa, usia di bawah 60 tahun, itu ada dua puluh Ya. empat pemeriksaan. Uh. Banyak, Pak. Yang Ya. lansia, ya Ya. 60 tahun ke atas, Pak Bambang, ini Ya. itu 30 pemeriksaan, Pak. Ya. Pertanyaan saya nyambung yang sebelumnya yang disampaikan sama Pak Bambang. Ya. Selama logistik itu belum apa namanya Ya. eh, ada dari pusat atau yang dari pusat belum turun ya, kita tetap melakukan kegiatan CKG ini tapi memang belum bisa semuanya. Tadi saya Oh. bilang lansia 30 pemeriksaan. Ya. Nah, itu saat ini teman-teman baru berapa misalnya apakah 10 atau 15. Ya. Tetapi harus disampaikan sama masyarakat itu di depan itu harus jelas. Misalnya Ya. lansia 30 pemeriksaan baru bisa 15. Itu kayak buat menu di restoran tuh loh Ya. Pak. Ya. Nah, Ya. teman-teman Ya. Mas, itu saya utus untuk membuat menu-menu tadi supaya orang itu tidak kecelik. Katanya Ya. 4 likur kok cuma 5 atau 10 Ya. misalnya. Ini yang Ya. ini yang harus dilakukan oleh teman-teman. Memitigasi ketika orang itu komplain Ya. karena tidak sesuai dengan informasi Ya. sebelumnya, baik itu di media sosial atau melalui kanal-kanal pemberitaan-pemberitaan yang lain. Nah, ini kita jaga supaya tren masyarakat untuk apa namanya mengikuti kegiatan CKG ini terus apa namanya banyak gitu loh Pak, interest terhadap Ya. kegiatan ini. Ya. Nah, bagi yang belum selesai, itu apakah nanti ada cek lanjutan, Dok? Nah, misalnya sekarang baru 10 misalnya.
bisa jadi Pak, masih memungkinkan. Jadi yang sisanya nanti mungkin nanti bisa dilanjutkan pada saat apa namanya pertemuan selanjutnya. Karena kan tadi kan 30 belum bisa nih misalnya. Itu Pak. Jadi kan ini pemeriksaan ini kan screening ini kan setahun sekali nih. Tapi kalau yang abnormal ada yang kira-kira hasilnya di atas nilai ambang batas ya berarti harus setiap bulan nanti konsul ke puskesmas Pak. Tuh. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Nah, kalau yang sudah dilaksanakan, Dok, itu respon masyarakat seperti apa? Apakah kemarin sempat kewalahan atau tiap hari sekarang masih eh, bersemangat atau seperti apa? Karena masyarakat kadang-kadang kan juga animo untuk cek kesehatan itu rendah. Ya Pak, memang ini kayak hari ini nih saya kebetulan ada kegiatan Linsek nih ya di beberapa kecamatan, di beberapa puskesmas. Hari ini tuh Linsek ada 12 Pak, tapi saya nggak bisa hadir secara langsung semuanya. Saya hanya bisa hadir semuanya tuh 6 puskesmas. Yang lain saya Ya, melalui Zoom. Karena ya, tempatnya lencar-lencar di kecamatannya ya, masing-masing. Nggak bisa dibagi ya, 12. Nah, saya sampaikan sama Pak Camat, Pak Danramil, Pak ya, Kapolsek, Bapak Ibu Lurah, kader kader PKK, FKK, Forum Kota Sehat, kemudian LPMK, Pak RW, Bu RW. Saya sampaikan untuk mensosialisasikan kepada masyarakatnya. Jadi nggak mungkin Pak, ya, teman-teman puskesmas untuk apa namanya mensosialisasikan semuanya. Kita juga sudah membuat video, bikin flyer, kita sampaikan melalui Kominfo. Tapi yang punya wilayah itu pasti harus kita jawil juga. Bapak Ibu Lurah kasih ke SOS semuanya. Semuanya kita jawil, Pak. Nah, ya. animo masyarakatnya hari pertama itu kalau saya lihat, Pak, dapatannya bisa di angka 3.000, Pak. Hmm, Di angka 3.000. Ya banyak sih sebetulnya. Banyak, Pak, banyak. Artinya kita jaga tren apa namanya tren ini, Pak, supaya masyarakat itu benar-benar bisa mengikuti karena tujuan kita juga untuk screening kesehatan ini tentunya tidak hanya CKG saja ya, tapi ya, di dalamnya itu sebetulnya ya kita menjalankan SPM, hmm, standar pelayanan minimal yang harus dikerjakan bidang kesehatan. ya, Itu kan ada 12 ya, parameter nih ya, Pak. Nah, ya, teman-teman saya suruh untuk kita fokus saja apa namanya CKG ini ya kita menjalankan kegiatan SPM yang kita harus laksanakan. Jadi mau ada CKG, ada ILP, berarti ya memang kewajiban kita untuk melakukan screening itu harus ya, jalan. Karena apa? Masuk dalam skema SPM. Padahal SPM itu kan memang kewajibannya di kesehatan kan 12 item indikator itu harus benar-benar terpenuhi setiap tahunnya tuh Pak. ya. Itu. Begitu Pak. Iya, baik. Nah, Dok, tadi ada sekitar 20 atau 25% yang memerlukan tindak lanjut. Nah, itu secara otomatis dilayani atau seperti apa, Dok? Misalnya masih ada harus dirujuk kemana seperti itu. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita, Pak. Ini yang belum kita tarik dari masing-masing. Apakah 25? Karena yang 25 ini kan tetap kita kasih WA Blaster tadi nih, Mbak. Kelanjutannya, Ya, Pak. Jadi ya, mereka ini sebetulnya sudah melalui konsultasi bisa ahli gizi, hmm, kemudian konsultasi sama teman-teman eh, apoteker atau TTK. Kan tata laksana itu tidak harus dengan ya, obat. ya, Melalui edukasi-edukasi yang sudah disampaikan teman-teman pada saat mereka screening di tahapan akhir. Jadi ya,
setelah ketemu sama dokter, teman-teman apa namanya yang Nancy, periksa laboratorium dan lain sebagainya, sebelum pulang mereka mendapatkan edukasi. Nah, edukasi-edukasi ini yang kemudian disesuaikan dengan kesimpulan hasilnya, Pak. Ya, Sekaligus juga diingatkan melalui WA Blaster, melalui edukasi yang sudah kita siapkan. Kalau ya, jadi KIE kita itu juga ada 35 karena kan ada tiga puluh hmm, lima screen, Pak. KIE-nya ya, sudah kita buatkan, Pak, 35. hmm, Jadi ya, teman-teman puskesmas tidak perlu bikin KIE, sudah kita bikinkan di level dinas kesehatan atau di level kota. Begitu, Pak. ya, Nah, ya. tinggal nanti kita Baik. mengingatkan gitu. Kalau memang harus Ya, dirujuk ke puskesmas, kita mengingatkan mereka untuk datang ke puskesmas, begitu. ya, ya. Dok, nanti kan goalnya kalau ini berhasil berarti mengurangi apa masyarakat yang dengan masalah kesehatan yang lanjut yang serius tadi, artinya tidak sampai ke apa fase-fase yang jauh lebih berat. Itu berarti meringankan pelayanan rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaan saya tentang banyaknya rumah sakit baru di Semarang, Dok. Itu seperti apa? Apa memang kebutuhannya masih masih apa ya cukup besar? Ini, Pak, ini memang tantangan buat para pejabat-pejabat atau investor-investornya, Pak. Terutama Ya. yang duitnya banyak, yang pengen bangun rumah sakit atau ingin apa namanya perusahaan-perusahaan. Menurut saya itu gini, hari gini ini memang tantangan kita itu kan kita nggak mungkin ya Pak, kota sebesar yang namanya Kota Semarang itu selalu angka kesakitannya tinggi. Hmm. Kalau kemudian kita ini di kesehatan, teman-teman puskesmas, posyandu jalan, kemudian linseknya juga jalan dengan bagus, insya Allah Pak, angka kesakitan juga pasti akan turun. Ya. Nah, yang terjadi ya pasti nanti akan bergeser Pak. Hmm. Rumah sakit sudah tidak dipenuhi oleh pasien. Hmm. Bisa jadi nanti yang orang-orang yang masyarakat menengah ke atas itu mungkin segmennya sekarang untuk melakukan medical check up atau screening kesehatannya di rumah sakit, Pak. Jadi rumah Oh. sakit itu tidak harus untuk pasien sakit, tapi untuk pasien sehat. Ya. Medical check up tuh, Pak. Nah, ini yang harus Ya. ditawarkan oleh rumah sakit, yang harus ditawarkan oleh siapa? Oleh asuransi. Ya. Supaya apa? Supaya ya kita sudah harus bisa melihat peluang-peluang tadi itu misalnya. Ya. Tapi Pak, walaupun kita itu banyak rumah sakit, ada 34, tapi kan ini yang memenuhi 40%-nya dari tetangga sebelah-sebelah kita, Pak. Ini termasuk padi juga, Pak. Ya. Ya. Itu Ya. ketika mereka butuh layanan rumah sakit, banyak juga Ya. yang datang ke rumah sakit di Kota Semarang. Begitu, Pak. Ya. Kurang lebih ya Jadi, 40% tadi itu. jadi khusus apa layanan yang lebih lebih spesial, lebih apa lebih canggih semacam itu, Dok. Betul. Nah, Ya. makanya sekarang kan dibutuhkan, Pak. Rumah sakit sekarang itu dibutuhkan unggulannya apa? Gitu. Hmm. Kayak Pak Bambang ini kan misalnya mampir kulineran. Warung ini unggulannya sate misalnya. Ya. Rumah sakit ini tuh Ya. unggulannya apa, Pak? Itu yang sekarang dicari Ya. sama Ya. itu untuk khusus untuk stroke. Mulai dari Ya. yang awal sampai akhir. Ini kalau di sini angka keberhasilannya tinggi misalnya. Ya. Di sini rumah sakit khusus jantung. Di sini Hmm. rumah sakit khusus kesehatan ibu dan anak. Karena apa namanya expertnya banyak apa namanya dokter-dokter ahli kebidanan, dokter anak dan lain sebagainya. Inilah Ya. yang sekarang dibutuhkan oleh rumah sakit, Pak. Ya. Ya. Jadi nggak bisa umum tok itu nggak bisa. Oh ini Ya. rumah sakit tentang yang khusus untuk kesehatan jiwa misalnya. Ya. Misalnya, Pak. Misalnya. Iya, iya, baik. Nah, juga beberapa daerah ya, beberapa kota termasuk di luar negeri itu kan juga berkompetisi untuk memberi layanan kesehatan sehingga apa ada pusat-pusat kesehatan yang justru didatangi oleh
bukan hanya tetangga-tetangga kota, tapi dari daerah-daerah yang jauh atau bahkan dari luar juga bisa datang. Apakah Semarang sudah mulai seperti itu, Dok? Betul, ini yang kemudian kita harapkan. Jadi kenapa kok obat alkes di Indonesia itu mahal, Pak? Karena orang luar tuh menganggap bahwa angka kesakitannya di Indonesia itu masih tinggi. Jadi nanti Hmm. kalau sudah angka kesakitannya sudah tidak tinggi, Pak, waduh, obat itu pasti akan murah, Pak. Alkes juga pasti. Oh. Nah, yang terjadi, yang sekarang terjadi di luar negeri itu kan mereka jemput bola tuh, Pak. Turun dari Ya, pesawat, sudah dijemput. Ya karena memang mereka itu pastinya udah ono, nggak ada. ya, ya. Makanya pelayanannya sampai dibuat seperti itu. Ya, Ada yang habis memberikan layanan, diajak jalan-jalan ke mall, keliling kota, ya, city tour dan lain sebagainya. Itu nanti pasti akan banyak ditawarkan yang demikian. ya, Karena sudah tidak banyak pasien-pasien yang sakit di lokalnya gitu. ya. Isinya orang happy, happy dan happy, Pak, gitu. Sehat semuanya. Kan gitu, Pak. Ya. Tuh. Baik, baik, luar biasa. Jadi nanti paketnya bisa komplit ya, Pak, periksa kesehatan sambil kuliner di Kota Semarang. Ambil kuliner, nanti masuk di terowongan Lawang Sewu, gitu, Pak. Iya. Tuh, Iya. betul. Baik, terima kasih sekali Dr. Muhammad Abdul Hakam, spesialis penyakit dalam, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Mudah-mudahan informasi ini menambah pengetahuan masyarakat dan bisa memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini semaksimal mungkin misi bisa tercapai, yaitu bahwa eh, orang di screening kesehatannya sejak awal supaya tingkat kesakitan tidak tidak menumpuk dan menjadi lebih kompleks penanganannya. Saya kira seperti itu, Dr. Hakam, terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak Bambang. Sami-sami. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video